Kembalinya Dewa Perang bab 1061-1070. Novel Tun. Bab 1061. Levi Garrison masih terlalu lemah. Bukankah akan lebih menyenangkan jika dia memberikan sedikit tantangan? Damian menghela nafas pasrah dan menjawab, aku punya banyak cara untuk menjatuhkannya sekarang. Ambil Zoe Lopez dan anak itu di dalam dirinya, misalnya. Jika aku mau, aku bisa memastikan bahwa anak itu tidak akan dilahirkan hidup-hidup. Petik 2. Tepat, Tuan Damian, kami menunggu perintah Anda. Satu kata dari Anda dan kami akan segera menyiksanya. Namun, Damian menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Di mana kesenangannya? Aku ingin menyiksanya sampai mati secara perlahan. Saat aku selesai dengannya, dia akan menyadari betapa bodohnya dia untuk memegang harga dirinya begitu erat. Petik 2. Untuk malam pernikahannya, aku juga akan memastikan tidak ada yang berjalan baik untuknya. Suruh anak buahku pergi. Levi sedang minum-minum dengan teman-temannya. Jarang sekali teman-temannya dengan status khusus bisa bertemu. Fakta bahwa mentor kesayangannya, Angus Belfort, juga hadir membuat Levi merasa diliputi kesenangan. Angus berkata, Levi, aku mengerti situasimu sekarang. Sejujurnya, klan Garrison di kota Auckland bukanlah orang biasa. Mereka telah ada selama ribuan tahun dan beberapa generasi. Kecakapan bertarung mereka adalah yang terbaik. Petik 2. Haruskah saya memberitahu Anda beberapa statistik? Anda tahu tentang papan peringkat pedang Erudia, bukan? Levi mengangguk. Papan peringkat pedang Erudia adalah peringkat prajurit terbaik Erudia. Semua orang di dalamnya adalah krem de la krem di antara para ahli. Namun, prajurit seperti Levi dan mereka yang berada di Brigade Besi diberi peringkat dalam daftar terpisah dan rahasia dan bukan di papan peringkat pedang. Yang mereka tahu hanyalah bahwa orang-orang di papan peringkat saber sangat kuat, mereka hanya memiliki pemahaman yang samar tentang seberapa kuat para pejuang itu sebenarnya. Di papan peringkat pedang Erudia, para murid dari klan Garrison mengambil total 21 tempat, sementara para prajurit yang terkait dengan klan Garrison mengambil total 46 tempat. Ini berarti bahwa sekitar setengah dari prajurit di papan peringkat saber memiliki koneksi ke Garnison. Setelah mendengar statistik ini, Levi dan yang lainnya tercengang. Prajurit di papan peringkat pedang adalah prajurit militer yang kejam. Mereka semua adalah iblis di medan perang dan telah mendapatkan reputasi yang cukup baik bahkan di luar negeri. Mereka tidak hanya syarat dengan prestasi militer, tetapi para pejuang itu juga penuh dengan kekuatan dan bakat. Apakah benar-benar ada begitu banyak dari mereka yang memiliki koneksi dengan klan Garrison? Jelas, klan itu kuat di luar kepercayaan. Namun, Levi sudah merasakan kekuatan mereka untuk dirinya sendiri sebelumnya. Salah satu pelayan klan Garrison memiliki kekuatan untuk membuat seluruh kota menyerah padanya. Tidak terbayangkan apa kekuatan sebenarnya dari klan Garrison jika mereka mengeluarkannya dengan kekuatan penuh. Tidak hanya itu, keluarga Garrison memiliki prajurit lain dengan bidang keahlian yang berbeda juga. Mereka adalah petarung yang hebat. Ada alasan mengapa keluarga Garrison memiliki reputasi menakutkan di Erudia. Mereka lebih menakutkan daripada yang bisa kubayangkan. Selain itu, Ibu Damian, Olivia Garcia, adalah anggota tercinta dari keluarga Garcia kuno, yang kedua setelah keluarga Garnison. Garnison dan Garcia ada di sini bersama. Jika kita menyerang Garnison, kita akan memiliki dua Garnison kuno. Keluarga setelah darah kita. Angus berbalik untuk melihat Levi. Saya harap Anda, sebagai dewa perang, akan berhati-hati saat mengalahkan klan Garnison di kota Auckland. Anda harus benar-benar melangkah dengan hati-hati. Levi mengangguk. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan ini dengan benar, dan saya akan memastikan bahwa keluarga Garnison membayar semua yang telah mereka lakukan kepada saya. Mendengar ini, semua orang tahu bahwa Levi telah memutuskan untuk melawan keluarga Garrison. Dia bahkan tidak takut ketika berhadapan dengan aliansi 18 bangsa di masa lalu, dan dia pasti tidak akan mundur hanya karena keluarga Garrison sangat kuat. Saat semua orang tenggelam dalam semangat tinggi, seseorang menerobos masuk ke dalam ruangan. Semua orang langsung mengenali penyusup itu. Itu adalah salah satu bawahan Damian yang muncul bersamanya selama pernikahan. Setelah melihatnya, macan putih menggeram, apa yang kamu lakukan di sini? Bawahan Damian, Vincent Garrison, memandangnya dan menyeringai. Levi Garrison, aku dikirim untuk memberitahumu sesuatu. Apa? Bawahan Damian tertawa. Orang yang kamu berutang nyawa sedang dalam bahaya saat ini. Apakah kamu ingin menyelamatkan orang ini? Ekspresi Levi berubah. Orang yang membuatku berhutang nyawa. Ya. Memang, dia berada di ambang kematian sekarang, aku bisa menambahkan. Bab 1062. Siapa ini? Levi bertanya. Sedikit gemetar, Emma bertanya, mungkinkah itu Dexter? Jika ada seseorang di keluarga Garrison yang Levi berutang nyawanya, itu pasti Dexter, kepala pelayan Garrison. Saat itu, Dexter memperlakukan Emma seperti putrinya sendiri. Dia telah membantunya berkali-kali, seringkali secara diam-diam. Oleh karena itu, dia memiliki peran besar untuk dimainkan dalam kenyataan bahwa dia masih hidup hari ini. Setelah Emma melahirkan anaknya, anak itu dibawa pergi oleh Tyrone Garrison.
Dia mengkhawatirkan kehidupan anaknya dan bertanya-tanya apakah dia bisa hidup. Namun, Dexter berjanji padanya bahwa dia akan menemukan cara untuk memastikan bahwa anaknya hidup. Tepat pada percobaan pertama, ya, ini Dexter. Vincent tertawa dingin. Aku akan memberitahu kalian yang sebenarnya. Awalnya, keluarga Garrison tidak punya rencana untuk membiarkan Levi Garrison hidup. Mereka membawanya dan meninggalkannya di pegunungan, meninggalkannya untuk mati. Namun, Dexter, perempuan tua itu, diam-diam meninggalkannya di jalanan Northampton sebagai gantinya. Jika bukan karena dia, Levi pasti sudah mati sejak lama. Keheningan melanda ruangan itu. Emma merasa seperti baru saja disambar petir. Keluarga Garrison telah berbohong padanya selama ini. Tyrone telah menipunya. Mereka tidak pernah punya rencana untuk membiarkan Levi lolos. Saat itu, Tyrone tidak tega membunuh putranya sendiri, jadi dia meninggalkannya begitu saja di alam liar. Tapi apa bedanya ini dengan melakukan pembunuhan dengan kedua tangannya sendiri? Keluarga Garrison tidak pernah berencana membiarkan Levi hidup sejak awal. Emma mengira Tyrone setidaknya akan merasakan semacam kasih sayang untuk putranya dan membiarkannya hidup. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Bagaimana mungkin sebuah klan yang prestisius seperti Garnison menarik kembali kata-kata mereka seperti ini? Bagaimana mereka bisa begitu saja melanggar janji mereka kapanpun mereka mau? Apa yang gagal dia pahami adalah bahwa untuk keluarga seperti Garnison, keuntungan pribadi berada di atas segalanya. Ketika sampai pada keuntungan pribadi, tidak ada hal lain yang penting. Selain itu, Tyrone telah pergi ke belakang semua orang untuk melakukan ini. Tyrone, akhirnya aku melihatmu karena kamu sangat kejam. Begitu banyak harimau yang tidak memakan anak-anak mereka sendiri. Kamu adalah orang biadab terburuk yang pernah kutemui. Zoe mengepalkan tangannya saat tubuhnya mulai bergetar karena marah. Ini menyedihkan, sangat menyedihkan. Dia akhirnya mengalami bagaimana rasanya kepercayaan menguap dalam sekejap. Levi merasa sangat terkejut dengan berita kekejaman ayahnya juga. Apakah dia benar-benar mencoba membunuhku ketika aku masih kecil? Dia akhirnya mengerti segalanya. Inilah mengapa pelayan keluarga Garrison selalu dikirim untuk berurusan dengannya di masa lalu. Rupanya, semua orang di keluarga Garrison sudah mengira dia sudah mati. Tyrone Garrison, betapa kejamnya dirimu. Sebagai seorang ayah, bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang begitu mengerikan pada darah dan daging Anda sendiri? Apa ayah Anda? Vincent mendengus mengejek. Kamu harus berterima kasih kepada Dexter bodoh untuk semua ini. Jika bukan karena dia, akan ada lebih sedikit masalah bagi kita semua. Adapun kamu, Levi Garrison, kamu dapat memutuskan sendiri apakah kamu ingin menyelamatkan Dexter. Aku akan memberikan kamu 3 jam. Jika kamu tidak datang saat itu, aku akan memastikan untuk mengeluarkan setiap tetes darah terakhir dari tubuhnya. Vincent memberikan satu tawa terakhir sebelum dia berbalik dan pergi. Levi menoleh ke Emma dan bertanya apakah yang dikatakan Vincent tentang Dexter itu benar. Anakku, sepertinya itu benar. Dexterlah yang menyelamatkanmu dari kematian. Ucap Oma dengan percaya diri. Levi berkata dengan dingin, baiklah, kalau begitu. Karena dialah yang menyelamatkan hidupku dan dia sekarang dalam masalah karena aku harus menyelamatkannya. Aku akan pergi sekarang. Anakku. Emma memutar otak untuk memikirkan cara terbaik untuk mencegah putranya pergi menyelamatkan Dexter. Dia mengerti apa rencana Damien. Dia bermaksud untuk memancing Levi langsung ke dalam perangkapnya, di mana dia akan memiliki kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Dengan cara ini, keluarga Garrison akan lolos dari konsekuensi pembunuhannya. Jika Levi berjalan langsung ke perangkap Damien, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Selain itu, dia baru saja menikah hari ini. Tidak perlu baginya untuk menempatkan dirinya ke dalam situasi seperti ini segera. Sebagai ibunya, Emma sangat enggan membiarkannya melakukannya. Di sisi lain, bagaimanapun, dia berharap Levi menjadi pria yang tahu nilai keberanian dan rasa terima kasih. Karena Dexter adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya, Levi harus terus maju dan menyelamatkannya. Jangan khawatir, Bu, Damien dan aku pasti akan segera bertemu. Dengan itu, Levi berbalik dan pergi untuk mencari Damien. Dexter adalah seseorang yang harus dia selamatkan. Tak seorang pun, bahkan ibunya, bisa menahannya untuk tidak melakukannya. Bab 1063. Levi. Saat Levi pergi, Emma menatapnya, mulutnya menganga saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa mengirim Levi langsung ke kematiannya. Emma dengan cepat pergi juga, tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Villa di Northampton awalnya adalah kediaman keluarga Gonzales, tetapi mereka sudah lama pindah. Sekarang, itu adalah kediaman Damien sepanjang tahun. Dia saat ini menikmati anggurnya di ruang pertemuan besar di rumah. Dia memiliki reputasi memiliki kepribadian Machiavellian dan penipu. Namun, sangat berbeda dari karakternya, dia sangat menyukai minuman keras. Dia menikmati perasaan minuman keras yang membakar tenggorokannya seperti bola api. Ah, itu barang bagus. Dia meneguk seteguk minuman keras lagi. Di depannya, darah menetes ke lantai dari langit-langit, menambah genangan kemerahan.
Dexter digantung terbalik dari langit-langit dan berdarah dari kepala sampai kaki. Damien baru saja mengiris luka lain di perutnya, darah bisa terlihat menyembur keluar darinya. Jika dia tidak segera mendapatkan perawatan medis, Dexter kemungkinan besar akan binasa karena kehilangan darah. Damien menggonggong sambil tertawa. Hei, Tuan Butler, saya sangat berharap Anda bisa bertahan sampai Levi Garrison tiba di sini. Menambah luka sebagai penghinaan, dia menuangkan beberapa minuman keras ke luka Dexter. Segera, Dexter menjerit kesakitan seperti babi yang akan disembelih. Dia berhasil memeras satu kata dari antara giginya yang terkatup. Anda. Damien terpelintir melampaui kata-kata. Vincent menoleh ke Damien dan bertanya, Tuan Damien, apakah Anda yakin Levi akan muncul? Damien mengangguk. Ya, tentu saja, aku bisa menilai karakter orang dengan baik. Levi Garrison terlalu peduli pada kesetiaan dan rasa terima kasih. Hal-hal ini tidak berguna bagi orang seperti ayahku. Sebenarnya, itu adalah tanda kelemahan. Dan orang-orang akan memanfaatkan kelemahanmu untuk menjatuhkanmu. Terkadang, itu bahkan bisa mengorbankan nyawamu. Tyrone selalu mengajari putranya satu hal, untuk tidak pernah menjadi orang yang penuh emosi. Seseorang harus belajar untuk meninggalkan semua yang lain dan menjadi tanpa emosi selama momen-momen penting atau berisiko kehilangan segalanya. Hanya dengan begitu seseorang dapat dipercaya dengan misi penting. Ini juga mengapa Tyrone bisa meninggalkan Emma dan putra mereka tanpa bergeming. Logika dan ketidakpedulian adalah prinsip yang dia patuhi. Dia bisa membuang segalanya dalam sekejap jika itu berarti mencapai apa yang dia inginkan. Tentu saja, Emma dan Levi, yang hampir tidak memiliki nilai di hatinya, adalah sasaran empuk. Dan kenapa tidak, mereka seperti batu yang mengancam akan membuatnya tersandung dalam perjalanannya, jadi dia sebaiknya menyingkirkannya sesegera mungkin. Itu sangat benar, jika Levi Garrison tidak begitu menghargai kesetiaan dan rasa terima kasih, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Dia akan bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Vincent tertawa. Damien mengangguk. Itu benar, itu benar. Itu maksudku. Jika dia tidak datang, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dari atas, Dexter berteriak, Damien, kamu gila karena menghasut Master Levi untuk menyerangmu lebih dulu sehingga kamu punya alasan untuk membunuhnya nanti. Senyum Dexter melebar. Si bastard itu tidak akan pernah masuk ke dalam keluarga Garrison, aku akan memastikannya. Tapi ada terlalu banyak mata yang mengawasinya sekarang jadi aku tidak bisa melakukan apapun yang aku mau padanya. Karena aku tidak bisa membunuhnya sebagai dan ketika saya suka, satu-satunya pilihan lain yang saya miliki adalah menghasutnya untuk memulai pertarungan. Kamu, batuk, batuk. Dexter sangat gelisah sehingga darah mulai merembes keluar dari lukanya lagi. Setiap luka di tubuhnya menusuk kesadarannya, membuatnya mengerang kesakitan. Tunggu sebentar lagi, Levi akan segera datang. Saat dia tiba, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama-sama agar kalian tidak merasakan sakit lagi. Damien mengambil pisau steak dan mulai mengiris tubuh Dexter lagi. Darah sekali lagi mengalir keluar dari tubuh Dexter yang terluka parah, dia akan segera mati. Alih-alih mati karena kehilangan terlalu banyak darah, lebih mungkin dia mati karena rasa sakit yang menyiksa. Dexter, aku datang untukmu. Pada saat itu, ada ledakan keras saat gerbang villa terbuka. Suara Levi melayang ke Aola. Haha, seperti yang sudah Anda prediksi, Tuan Damien. Levi Garrison telah datang untuk melihat dirinya sendiri pergi ke neraka. Vincent tertawa. Oh, sayang, Dexter mendesah sedih. Anak ini seharusnya tidak datang. Bab 1064. Pada saat itu, Levi menendang gerbang hingga terbuka dan melangkah masuk ke villa. Dia disambut oleh pemandangan hingga 1000 anak buah Damien, yang menatapnya dengan niat membunuh. Turunkan dia. Ada dengungan ketika orang-orang mulai berlari ke arahnya segera. Namun, tarikan lambat mengganggu kemajuan mereka. Pelan-pelan, biarkan dia mengambil waktu, kata Damien dari dalam ruang rapat. Setelah mendengar perintah Damien, para prajurit bergerak ke samping dan membuka jalan sempit bagi Levi untuk menyeberang ke pintu depan. Mereka terus mengawasinya dengan cermat saat dia melangkah masuk ke dalam rumah. Levi memperhatikan orang-orang itu adalah prajurit kelas atas. Keluarga Garrison benar-benar mempekerjakan dan melatih yang terbaik dari yang terbaik. Sangat cepat, Levi menemukan jalannya melalui koridor dan tiba di ruang pertemuan. Ketika dia melihat Dexter tergantung terbalik dari langit-langit, matanya menyipit menjadi garis tipis. Damien terlalu kejam. Levi menjadi marah ketika dia melihat genangan darah di lantai di bawah Dexter. Damien tertawa terbahak-bahak. Levi, ini adalah orang yang kamu berhutang nyawa. Jika bukan karena dia, kamu akan mati di hutan belantara beberapa jam setelah kamu lahir. Saat itu, Dexter sudah satu kaki di kuburan. Ketika dia melihat Levi, dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Levi. Dexter. Levi menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mereka bisa memperlakukan pria yang berhutang nyawa padanya dengan cara yang tidak manusiawi ini? Dengan dingin, Levi memerintahkan, Damien, singkirkan dia dari langit-langit dan segera letakkan dia di lantai. Damien tertawa lagi. Kau ingin aku menurunkannya? Tentu, tapi itu akan tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk membuatku melakukannya. Memanggil sisa energi di tubuhnya, Dexter berbisik, Tuan Levi,
pergi. Cepat pergi, ini jebakan. Jangan khawatir, aku harus menyelamatkanmu hari ini. Ketika aku masih kecil, kamu menyelamatkan hidupku sekali. Hari ini, kamu mempertaruhkan hidupmu demi aku lagi. Aku harus menyelamatkanmu. Dengan itu, Levi mulai berjalan menuju Damien. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar di seluruh ruangan. Ruang pertemuan yang selama ini kosong dari orang lain, kini menjadi tempat yang ramai. Laki-laki berdiri bahu-membahu, memenuhi ruangan dari sudut ke sudut. Mereka semua adalah prajurit kelas atas dan setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Semua orang menatap Levi, tampak siap untuk membunuhnya jika perlu. Seketika, pintu ruang rapat terkunci. Bahkan jika Levi secara ajaib menumbuhkan sayap saat itu juga, mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang. Damien terkekeh senang. Sekarang, Levi akan mati dan mayatnya tidak akan utuh lagi. Mereka hampir mencapai akhir yang tak terhindarkan. Dalam beberapa menit, baik Levi dan Dexter akan mati. Damien sudah memikirkan semuanya. Setelah dia membunuh mereka berdua, dia akan mengumumkan kepada publik bahwa Levi telah membunuh kepala pelayan keluarga Garrison, Dexter. Sejauh menyangkut publik, Damien telah membunuh Levi sebagai pembalasan. Ini adalah alasan yang sangat masuk akal. Meskipun semua orang akan tahu itu adalah pengaturan, tidak ada yang bisa membantah narasinya. Sementara itu, Emma telah berlari kembali ke kamarnya dan memutar nomor telepon yang telah dia simpan di benaknya sejak lama. Ayo, jemput, ayo, kalau nggak jemput sekarang, Levi bakal kena masalah besar, gumam Emma cemas pada dirinya sendiri. Akhirnya, orang di seberang mengangkat telepon. Siapa ini? Ini aku, Emma Jones. Setelah Emma mengungkapkan identitasnya, pihak lain tetap diam untuk waktu yang lama. Dia bisa merasakan bahwa mereka menahan napas. Emma langsung masuk ke topik dan menyatakan alasannya menelepon. Tuan Tyrone Garrison, saya tidak akan bertele-tele lagi. Saya hanya punya satu permintaan. Dia takut jika mereka menyeret ini keluar, Levi akan mati. Apa itu? Kuharap kau akan melepaskan anakku. Kali ini saja, aku berjanji. Selama kau melepaskan putraku sekali ini, baik putraku dan aku tidak akan pernah berhubungan dengan keluarga Garrison lagi. Kau tahu aku, orang dari kata-kata saya. Saya akan menepati janji saya. Emma memohon dengan putus asa. Saya tidak akan mengambil keputusan dalam masalah ini. Tidak ada yang memintanya untuk begitu ceroboh. Dia pantas mendapatkan ini karena mencoba melawan klan Garrison. Tyrone menjawab dengan dingin. Dia masih muda dan belum tahu jalan dunia. Tolong biarkan dia pergi kali ini. Kali ini saja, aku belum pernah meminta apapun padamu sebelumnya, tapi tolong lepaskan anakku kali ini. Aku bahkan bisa mati di tempatnya. Tolong, aku mohon padamu. Aku bahkan akan berlutut di depanmu. Emma menangis begitu keras sehingga wajahnya praktis basah oleh air mata. Bab 1065. Namun, Tyrone segera menolaknya. Bahkan jika aku melepaskannya, aku tidak bisa menjanjikanmu bahwa anggota keluarga Garrison lainnya akan melakukan hal yang sama. Tyrone Garrison, jika kamu tidak menjanjikan ini padaku, aku akan mengungkapkan rahasiamu itu kepada dunia. Emma tiba-tiba berseru. Anda. Nada bicara Tyrone mengalami perubahan besar ketika dia mendengar itu. Dia meraung dengan marah, begitu banyak janjimu untuk mencintaiku selama sisa hidupmu dan untuk menjaga rahasiaku selamanya. Beraninya kau mengancam untuk mengeksposnya ke dunia sekarang, dasar betech. Emma dipaksa ke sudut. Saya bersedia melakukan hampir semua hal jika itu berarti menyelamatkan nyawa putra saya. Jika ada sesuatu yang bisa mengeluarkannya, saya akan melakukannya. Baiklah, aku akan melepaskannya, oke. Aku akan memastikan untuk membuatnya tetap hidup. Tapi masih ada masalah, bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak akan menggunakan rahasia ini untuk mengancamku lagi? Tanya Tyrone. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menggunakan rahasia ini untuk melawanmu lagi. Namun, Tyrone menjawab dengan suara rendah dan berbahaya, tidak masuk akal. Aku sudah lama mengerti bahwa hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Sebuah getaran menjalari tubuh Emma. Dia merasa sedikit panik dengan implikasi dari kata-katanya. Baiklah, ini proposalku. Tukarkan hidupmu dengan putramu. Ketika Levi berhasil keluar dari sana, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu kembali ke Oakland City. Tidak mungkin Tyrone akan membiarkan rahasianya bocor ke publik. Ini tidak pernah menjadi sumber perhatiannya sebelumnya, karena Emma terlalu mencintainya dan akan membawa rahasianya ke kuburannya daripada mengeksposnya ke dunia. Namun, sekarang kehidupan putranya dipertaruhkan, itu adalah cerita yang berbeda sama sekali. Oleh karena itu, Emma harus mati. Baik, aku berjanji padamu. Untuk menyelamatkan nyawa putranya, Emma tidak peduli apakah dia hidup atau mati lagi. Kembali ke villa di Northampton, Levi tersenyum sambil menatap ratusan prajurit yang mengelilinginya. Dengan lembut, dia mengumumkan, hari ini adalah hari pernikahan saya, jadi hal terakhir yang ingin saya lihat adalah pertumpahan darah. Namun, beberapa orang mendorong saya terlalu jauh. Saya tidak punya pilihan selain menarik semua pemberhentian dan membunuh kalian semua. Damien tertawa nyaring. Levi Garrison, keberanian konyolmu itu selalu menjadi sumber kekagumanku. Lihat di mana kamu sekarang.
Apakah kamu masih berani membuat pernyataan konyolmu itu? Dan coba tebak, aku mengatur semua ini terjadi hari ini, hanya untukmu. 6 tahun yang lalu pada hari ini, anggota tubuhmu dipatahkan oleh anak buahku dan dibiarkan mati di jalanan. Hari ini, aku akan memastikan bahwa kamu dipukuli sampai mati. Haha, hidup menjadi lingkaran penuh, bukan? Damien melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dexter sangat marah. Iblis ini benar-benar menjijikkan, sungguh tiran. Bawahan Damien tertawa di sebelahnya. Hei, nak, apakah kamu membawa peti mati, batu nisan, dan karangan bunga pemakaman yang kami berikan padamu hari ini? Kami menyiapkannya khusus untukmu. Ekspresi Levi tetap tenang. Dia berkata, Damien, kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidupmu adalah datang ke Northampton. Sebuah kesalahan, tanya Damien bingung. Karena kamu akan mati. Meskipun ini hari pernikahanku hari ini, aku akan memukul kepalamu dan memastikan aku menghiasi dinding ini dengan ususmu. Levi sudah memutuskan untuk membunuhnya. Damien harus mati. Pria, pergi. Saat Damien akan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Levi, dia menerima telepon dari ayahnya. Apa kamu serius? Tapi kenapa? Oh, baiklah, aku mengerti, ayah. Damien menutup telepon dan menatap Levi dengan tidak percaya. Vincent mendesaknya, Tuan Damien, tolong perintah Anda. Yang mengejutkan mereka, Damien melambaikan tangan dengan acuh dan membentak, baiklah, itu sudah cukup. Kita tidak akan membunuh Levi Garrison hari ini. Semua orang tercengang. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran tentang membunuh Levi? Dengan suara yang sangat tidak puas, Damien menggerutu, Levi, anggap dirimu beruntung karena lolos dari kematian hari ini. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Sedangkan untuk Dexter, kamu juga bisa memilikinya. Jadi begitulah. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba memerintahkannya untuk menyelamatkan nyawa Levi. Saat itu, ayahnya juga memberinya perintah untuk membunuh Levi tanpa banyak penjelasan. Namun, Levi tidak bergerak dari tempatnya. Dia memelototi Damien dengan marah dan meludah, itu tidak akan berhasil. Kamu mungkin tidak ingin membunuhku lagi, tapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu lolos. Bab 1066. Levi menganggap seluruh situasi itu konyol. Apakah Damien benar-benar berpikir dia akan keluar dari ini tanpa konsekuensi apapun? Apakah dia pernah mempertimbangkan apa yang mungkin saya miliki? Damien tidak tahu siapa yang akan membunuh siapa. Damien membeku. Aku sudah setuju untuk menyelamatkan nyawa Levi, tapi si brengsek yang tidak bisa diperbaiki ini mencoba mendorongnya. Baiklah, semua orang mendengarnya, kan? Dia bilang dia ingin membunuhku, bukan? Jika aku membunuhnya sekarang, aku ragu ayahku akan menyalahkanku untuk itu. Baru saja, Damien merasa putus asa ketika dia menyadari tidak mungkin dia bisa membunuh Levi tanpa membuat ayahnya marah. Namun, Levi telah memutuskan untuk menggali kuburnya sendiri. Ini sangat bagus. Damien tertawa terbahak-bahak. Levi Garrison, kamu meminta untuk dibunuh, bukan? Jangan salahkan aku karena terlalu jahat padamu. Laki-laki, pergi, kosongkan isi perutnya. Segera, ada dentang keras saat orang-orang itu menghunus pedang mereka. Pada saat itu, seseorang berteriak, Tuan Damien, ada seorang wanita di luar yang mencari audiens Anda. Namanya Emma Jones. Dengan sangat cepat, Emma tiba di aula pertemuan. Dia menangis, Tuan Damien, ayahmu sudah setuju untuk melepaskan kita berdua. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ya, aku sudah melepaskannya, kata Damien setuju. Bu, pergilah sendiri dulu. Dia mungkin membiarkanku pergi, tapi aku yakin tidak akan melepaskannya. Levi bersikeras membunuh Damien sebelum meninggalkan tempat itu. Emma melemparkan dirinya ke lantai dan meraih kaki celananya. Anakku, aku mohon padamu untuk berhenti membuat keributan. Kita harus pergi sekarang. Berhentilah berpura-pura menjadi pahlawan. Ini hari pernikahanmu hari ini. Pikirkan tentang Zoe dan anakmu yang sedang dikandungnya. Levi tampak ragu. Dia berbalik untuk menatap Damien dengan jahat dan meludah. Baiklah, anggap dirimu beruntung hari ini karena kamu berhasil menjaga dirimu tetap hidup. Sekarang segera pergi dari pandanganku. Jika aku berubah pikiran, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Hampton Utara hidup-hidup. Damien tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, aku belum pernah bertemu orang yang menipu diri sendiri sepertimu. Jangan khawatir, Levi. Aku akan pergi hari ini tetapi akan datang hari lain ketika aku akan memilikimu di telapak tangan. Dari tanganku. Masih tertawa terbahak-bahak, Damien melanjutkan, bukankah kamu mengatakan kamu ingin melawan klan Garrison itu sendiri? Aku akan menunggumu di gerbang kediaman Garrison, kalau begitu. Berada di sana atau di lapangan. Jangan khawatir tentang itu, aku pasti akan ada di sana. Dengan itu, Levi meninggalkan villa bersama ibunya, membawa Dexter yang hampir tidak hidup di punggungnya. Damien sangat marah sehingga dia meninju dinding di sebelahnya. Hampir seketika, tembok itu runtuh. Dengan gemuruh keras lainnya, seluruh bangunan runtuh dalam kepulan debu yang besar. Dari sini, semua orang bisa melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki Damien. Dia membuat seluruh bangunan runtuh dengan tinjunya.
Mereka juga bisa melihat betapa marahnya Damien sebenarnya. Dia tidak tahan dengan gagasan bahwa Levi telah mengejeknya langsung ke wajahnya, tetapi dia tidak diizinkan untuk membunuhnya sebagai pembalasan. Tuan Damien, apakah kita akan berhenti begitu saja? Vincent bertanya dengan gemetar. Bahkan dia tidak tahan lagi. Jika kita tidak berhenti begitu saja, apalagi yang harus kita lakukan? Sekarang beritahu semua orang untuk tersesat. Malam itu juga, Damien meninggalkan Northampton. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya membuat keputusan yang aneh. Ketika Damien meminta ayahnya sebelumnya, yang terakhir memberinya izin untuk membunuh Levi. Setelah mereka selesai membuat pengaturan untuk Dexter, Emma menerima panggilan telepon dari Tyrone. Aku sudah membiarkan orang-orangmu pergi. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk menegakkan akhir dari tawar-menawar? Dia bertanya dengan dingin. Ya, saya memberi Anda kata-kata saya. Tapi saya harap Anda tidak akan kembali pada janji Anda. Emma memperingatkan. Dia mengingatkannya pada janji yang dia langgar bertahun-tahun yang lalu, ketika dia mengatakan dia akan menjaga putra mereka tetap hidup tetapi kemudian membuang Levi di hutan belantara. Tyrone menjawab dengan dingin, "Oh, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan itu. Persiapkan dirimu, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu segera." Baik-baik saja maka. Keesokan paginya, berita menyebar ke seluruh kota. Emma Jones hilang. Ini buruk, seru Levi, terkejut dengan berita itu. Apakah ini sebabnya Damien melepaskanku dengan mudah tadi malam? Pasti ada alasannya. Sepertinya alasannya ada hubungannya dengan ibunya. Ada kemungkinan bahwa ibunya berada dalam bahaya besar saat ini. Sangat jelas bagi Levi bahwa Emma Jones memiliki hubungan masa lalu dengan keluarga Garrison. Kalau tidak, Damien tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Bab 1067. Emma sekarang dalam perjalanan ke Auckland City. Dia dibawa ke hadapan Tyrone Garrison. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Tyrone mengamati bahwa wanita itu telah berubah secara drastis sejak terakhir kali dia melihatnya. Tyrone masih terlihat elegan dan halus seperti biasa. Dia masih memiliki getaran memerintah, meskipun itu menjadi lebih dewasa dan membuatnya tampak lebih mengesankan. Tyrone telah menjalani kehidupan yang sempurna dari semua perspektif. Selain itu, dia saat ini siap untuk menjadi patriark berikutnya dari keluarga Garrison. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi orang yang paling dihormati di muka bumi. Di sisi lain, usia telah mengubah kecantikan Emma secara signifikan. Kerutan yang merayap di seluruh dahinya membuatnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dia sangat kurus sehingga dia tampak seperti kerangka berjalan. Dia pernah seindah bunga. Sekarang, dia hanya terlihat seperti perempuan tua. Keduanya sangat kontras satu sama lain ketika mereka berdiri bersama. Tidak ada yang akan mengira mereka dulu adalah pasangan. Ketika dia melihat Tyrone lagi, campuran emosi yang rumit muncul di dalam diri Emma. Namun, ketika Tyrone menatapnya, matanya hanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Dia mengejek dirinya sendiri karena jatuh cinta pada wanita ini di masa mudanya, dia terlalu naif di masa lalu. Pada saat yang sama, Tyrone juga menertawakan Emma. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menikahiku, apalagi menikah dengan klan Garrison yang bergengsi. Oh, betapa bodohnya aku. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan wanita ini bertahun-tahun yang lalu. Saya hampir kehilangan masa depan saya dengan Olivia. Ya, saya terlalu muda dan bodoh. Oh, lihat saja Emma sekarang. Dia sama sekali tidak cocok untukku. Bahkan tidak sedikit pun. Dibandingkan dengan istrinya yang sekarang, Olivia, Emma praktis tidak ada apa-apanya. Perbedaan antara kedua wanita itu terlalu besar. Dengan sedikit berlebihan, Tyrone bahkan akan mengatakan bahwa melihat Emma saat ini membuatnya merasa ingin muntah. Jika dia adalah seekor burung yang terbang tinggi di langit, dia akan menjadi serangga kotor yang merangkak di tanah. Apakah wanita pecundang ini berpikir dia cocok menjadi istriku? Bermimpilah, dia tidak akan pernah menjadi istriku. Tyrone hanya akan menganggapnya jijik. Namun, dia lupa bahwa dia memiliki peran untuk dimainkan dalam kesulitan Emma saat ini. Emma dulunya juga bunga mawar. Demi Tyrone, dia telah mempertaruhkan nyawanya dan menghancurkan masa depannya dalam prosesnya. Tanpa dia difoto, Emma akan tetap cantik seperti dulu. Wow, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Kamu orang yang cukup beruntung, tahukah kamu? Tyrone merasa bahwa setiap kesempatan bagi Emma untuk bertemu dengannya adalah anugerah baginya. Dia tidak sepenuhnya salah. Seseorang serendah Emma tidak berhak bertemu dengannya. Ya, kita bertemu lagi, bisik Emma. Tyrone melanjutkan, namun, saya harus mengingatkan Anda untuk tidak menaruh harapan apapun pada saya. Tidak ada cara yang akan berhasil di antara kita berdua, selama kita hidup. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Perbedaannya status kita terlalu besar, dan jaraknya semakin lebar. Kamu dan aku tidak cocok sama sekali. Tyrone mengoceh, pikirkan sendiri. Apakah Anda pikir Anda bisa memegang lilin untuk Olivia? Saya rasa tidak, saya pasti buta di masa lalu. Tyrone takut Emma masih menginginkan semacam hubungan romantis dengannya sehingga dia harus segera menghilangkan pikiran itu. Mendengar ini, Emma menundukkan kepalanya. Bara harapan terakhir di hatinya padam. Perbedaan antara statusnya dan status Tyrone sangat besar.
Bukan hanya itu, tetapi putramu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putra Olivia, ejek Tyrone. Putranya memiliki bakat yang tak tertandingi dan dia adalah prajurit terbaik dan paling tangguh dalam hampir semua aspek. Tyrone menyerang Emma tanpa emosi dengan kata-kata kasar seperti itu. Adapun putramu, aku harus mengakui bahwa dia telah membuat beberapa pencapaian kecil sendiri. Bagi orang normal, dia layak dihormati. Tetapi bagi klan Garrison di kota Auckland, pencapaiannya bukanlah apa-apa. Dibandingkan dengan putra Olivia, Emma tidak akan tahan. Dia bisa menghinanya semaunya, tetapi menghina putranya adalah hal yang tabu baginya. Mata Emma melebar saat dia menatap Tyrone. Itu mungkin tidak. Damien dibesarkan di lingkungan yang terlalu sempurna. Dalam lingkungan yang kurang ideal, anakku mungkin dengan mudah mengalahkannya. Bab 1068. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di pintu. Konyol, siapa bilang anak saya dibesarkan di lingkungan yang sempurna? Wanita itu mengirimkan getaran yang mengintimidasi saat dia meluncur ke dalam ruangan. Olivia muncul, tampak agung seperti seorang ratu. Perbedaan antara Emma dan dirinya terlihat jelas. Tyrone tertawa. Olivia, aku membuat keputusan terbaik dalam hidupku ketika aku memilihmu menjadi istriku bertahun-tahun yang lalu. Olivia berjalan di depan Emma dan berkata dengan dingin, Emma, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengejutkan kulit dari tulang-tulang Anda yang menyedihkan itu. Putraku, Damien, tidak pernah dibesarkan di lingkungan yang hangat di kediaman Garrison, seperti yang kau bayangkan. Sejak dia lahir, Damien ditinggalkan di tempat latihan di utara yang dingin. Selama dia berlatih, dia tidak pernah tahu identitas aslinya dan keluarga Garrison tidak pernah memberinya bantuan apapun. Sebaliknya, kami memastikan untuk menempatkan segala macam rintangan di jalannya untuk memastikan bahwa dia tumbuh kuat. Olivia melanjutkan, Damien berhasil melewati tantangan itu karena kekuatan dan kecerdasannya sendiri. Kami hanya menerima dia ke dalam keluarga ketika dia dewasa dan membuktikan dirinya sebagai pejuang yang cakap. Prestasinya melebihi orang lain di generasinya, tidak seseorang pernah hampir mengalahkannya. Olivia menjelaskan lebih detail, untuk menciptakan tantangan baginya, klan Garrison menghabiskan puluhan miliar dan kehilangan lebih dari 3.000 orang kita. Kembali ke tempat latihan, ada sekitar 80 rekrutan lain yang berlatih bersama Damien, tetapi hanya satu yang bisa muncul hidup-hidup. Damien adalah orang yang membunuh sisanya dan pergi sebagai pemenang. Mendengar ini, Emma sangat terkejut hingga keringat mulai terbentuk di alisnya. Terbukti bahwa pengalaman Damien sebelum dia dewasa bahkan lebih buruk daripada yang dialami Levi. Jika dia kehilangan fokus bahkan untuk satu saat, dia akan mati. Pelatihan brutal Garnison telah menghasilkan seorang jenius seperti Damien. Bahkan Emma harus mengakui bahwa pencapaian Levi tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dicapai Damien. Olivia melanjutkan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anak B-Start kamu dapat dibandingkan dengan Damien? Dasar sampah. Oma tetap diam, meskipun dia berharap putranya menang, keterampilannya benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Damien. Olivia menoleh ke Tyrone dan berkata dengan dingin, Tyrone, mengapa dia datang? Dia tidak takut reuni mereka akan menyalakan kembali api lama. Emma sangat mengerikan sekarang. Tyrone harus keluar dari pikirannya untuk bernafsu padanya. Tyrone menjawab dengan dingin, aku membawanya kembali untuk membunuhnya. Bagus, selesaikan secepat mungkin. Lagi pula tidak ada gunanya menahannya, kata Olivia. Emma segera berlutut dan memohon, bisakah kalian berdua memberi saya waktu lagi? Saya ingin bertemu cucu saya dan membuatkan bayi beberapa pakaian. Dalam 9 bulan, anak Zoe akhirnya akan lahir. Emma ingin melihat anak itu setidaknya sekali. Saat Emma menatap Tyrone dengan sedih, ekspresinya sedikit berkedip. Bagaimanapun, Emma masih memegang rahasianya. Baiklah, terserah, dia mengalah. Karena bagaimanapun juga kamu akan mati, aku tidak melihat bagaimana beberapa bulan lagi akan membahayakanmu. Olivia juga tidak terlalu memikirkannya. Laki-laki, bawa dia pergi dan kunci dia. Jangan biarkan dia kabur. Tyrone mencoba meyakinkannya. Jangan khawatir, Olivia, dia dikurung oleh keluarga Garrison. Kecuali seseorang memiliki kekuatan Tuhan, aku ragu dia bisa diselamatkan. Setelah mereka mengunci Emma dengan aman, Olivia menoleh ke Tyrone dan tersenyum. Sayangku, apakah menurutmu B-Start mungkin datang ke sini dan mencoba menyelamatkan ibunya? Kudengar bocah ini pada dasarnya sangat ceroboh. Jika dia cukup bodoh untuk menyelamatkan Dexter, tidakkah menurutmu dia pasti akan mencoba dan mengeluarkan ibunya dari sana? Tyrone tertawa meremehkan. Hah, apakah dia akan mencoba menerobos penjara dengan alasan kediaman Garnison? Bagaimana dia akan menyelamatkannya? Betapa tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika B-Start itu berbakat? Tidak mungkin dia bisa melangkah melewati pintu depan kediaman Garrison, apalagi membebaskan ibunya dari penjara. Yah, saya pribadi berharap dia akan mencoba dan menyelamatkannya. Ini akan menjadi adegan yang cukup menghibur, bukan begitu? Olivia senang melihat orang lain berjuang tanpa daya. Bab 1069. Namun, Tyrone menjawab dengan dingin, tidak mungkin. Hari itu tidak akan pernah datang. Dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Olivia membeku sebelum menjawab, apakah maksudmu kau akan membunuh Emma Jones? Ya,
Tentu saja, apakah pelacur seperti dia benar-benar berpikir dia punya hak untuk tawar-menawar denganku? Sedangkan untuk memperpanjang hidupnya beberapa bulan lagi, itu tidak akan pernah terjadi. Tyrone sangat takut bahwa rahasianya akan terbongkar. Emma harus pergi, dan dia harus pergi sekarang. Dia hanya menyetujui tuntutannya di permukaan. Ah, sayang sekali, Emma telah ditipu lagi. Tyrone tidak pernah menjadi seseorang yang menganggap serius janjinya. Selain itu, Emma menyimpan rahasia yang bisa berdampak buruk pada masa depannya di dalam keluarga. Dia akan bodoh membiarkannya hidup. Dia tiba di selnya. Emma sudah mengetahui niatnya. Kau di sini untuk membunuhku, bukan? Tyrone mencibir dengan kejam. Aku pernah mengira kamu bisa membawa rahasia ini ke kuburanmu, tapi kurasa kamu tidak cukup mencintaiku. Saat itu, siapa yang mengatakan dia akan mencintaiku seumur hidup dan berjanji untuk melakukan segalanya demi aku? Emma memelototinya dan berteriak dengan marah, Tyrone Garrison, akhirnya aku melihatmu begitu kejam. Kamu tidak punya emosi sama sekali, kan? Kamu hanya binatang berdarah dingin. Tyrone tertawa apatis dan menjawab, itulah yang membuat saya berbeda dari orang biasa seperti Anda. Di klan Garrison, wanita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi pria mereka. Mereka pasti hanya alat. Inilah mengapa saya meninggalkan Anda. Bagi saya, kamu tidak berbeda dari wanita lain. Kamu terbukti tidak berharga bagiku, dan kamu bahkan mungkin menjadi batu sandungan bagiku di masa depan. Hanya wanita seperti Olivia yang cocok untukku. Dia satu-satunya orang di bumi ini yang cocok denganku, tegas Tyrone. Emma harus menggigit bibirnya agar tidak menangis. Tertawa dingin, dia membentak, kamu mungkin mengaguminya karena latar belakang keluarganya dan sumber daya keluarga Garcia, bukan? Apakah kamu bahkan memiliki perasaan padanya? Mendengar ini, Tyrone terdiam. Itu benar, dia menikahi Olivia karena latar belakang keluarganya menguntungkan baginya. Sambil tertawa mengejeknya, Emma berkata, kamu tidak akan berhenti untuk mencapai apa yang kamu inginkan, bukan? Haha, kamu sama sekali tidak mengerti aku. Jika seseorang ingin membuat jalan mereka di dunia, dia harus siap untuk meninggalkan banyak hal. Sayangnya, kamu belum pernah berada dalam posisi seperti itu, jadi kamu tidak akan melakukannya. Tidak tahu tentang itu. Segera, Emma membalas, apakah itu sebabnya kamu melumpuhkan adikmu sendiri? Tyrone sangat marah. Anda. Itulah tepatnya rahasianya. Gagasan bahwa semua orang mengetahuinya membuatnya ketakutan dan membuatnya tidak bisa tidur. Klan Garnison di kota Auckland penuh dengan prajurit berbakat. Generasi Tyrone adalah kelompok yang sangat berbakat. Namun, Tyrone bukanlah yang paling berbakat dari mereka semua. Di antara rekan-rekannya, Tyrone menempati peringkat ketiga dalam hal bakat dan prestasi. Kakak keempatnya, Micha, adalah yang pertama. Sementara Micha masih hidup, kekuatannya melampaui orang lain. Dia praktis adalah patriark keluarga berikutnya. Tyrone hanya bisa menonton dan marah karena semua orang memuji saudaranya dengan pujian. Akhirnya, ketika dia tidak tahan lagi, dia memasang jebakan dan melumpuhkan saudaranya. Sampai hari ini, Mika masih terkurung di tempat tidurnya. Semua orang di keluarga Garrison percaya bahwa jatuhnya Micha dan kelumpuhan berikutnya adalah kecelakaan. Sehari setelah Mika lumpuh, Tyrone dianugerahi gelar kepala keluarga berikutnya, penerus ayahnya. Emma mengetahui hal ini secara tidak sengaja, dan Tyrone sangat takut Emma akan membocorkan rahasia ini kepada keluarganya. Begitu keluarga Garrison mengetahui kejahatannya, Tyrone akan segera kehilangan posisinya. Klan Garrison memiliki aturan yang sangat ketat, dan siapapun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman berat. Dari sekian banyak aturan yang mereka miliki, satu adalah yang paling penting, jangan bunuh saudaramu sendiri. Emma Jones, kamu akhirnya memaksa tanganku. Aku akan pastikan untuk membunuhmu hari ini. Tyrone menatapnya dengan mata merah dan ekspresi membunuh di wajahnya. Emma menutup matanya dengan putus asa. Bab 1070. Tyrone mengangkat tangan kanannya ke udara. Dalam beberapa saat, dia akan mengayunkannya ke bawah dan memukulkannya ke bagian atas kepala Emma. Emma bisa merasakan angin saat Tyrone menurunkan tinjunya dengan suara mendesing. Dia hanya beberapa saat lagi dari kematian. Tepat sebelum tinjunya melakukan kontak dengan kepalanya, bagaimanapun, Tyrone membeku. Emma menunggu beberapa saat dengan mata tertutup, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia membuka matanya dengan takut-takut. Bukankah, apakah kamu tidak akan membunuhku? Dia bertanya dengan gemetar. Tyrone menatapnya dengan tatapan rumit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia membanting pintu hingga tertutup di belakangnya dengan suara keras. Mata Emma berkilauan saat dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tyrone takut akan konsekuensi dari membunuhnya. Dia takut Emma sudah menceritakan rahasianya kepada putranya dan dia tidak mau mengambil risiko itu. Jika Levi sudah mengetahui rahasianya, dia pasti akan mengungkapkannya begitu dia mengetahui bahwa Emma sudah mati. Inilah yang benar-benar ditakuti Tyrone. Demi posisinya sebagai patriark masa depan klannya, dia harus berhati-hati. Di masa lalu, dia tidak perlu khawatir tentang ini karena Emma cukup mencintainya untuk memberikan hidupnya untuknya dan membawa rahasianya ke kuburannya. Tapi sekarang Levi terlibat, Tyrone tidak bisa lagi mengandalkan cinta Emma untuknya.
Untuk melindungi Levi, Emma mungkin telah memberitahu putranya tentang rahasia ini. Tyrone tidak bisa membunuh Emma tanpa membocorkan rahasianya. Aku harus menemukan cara untuk memastikan apakah Levi mengetahuinya. Hanya dengan begitu saya dapat membuat keputusan apakah saya harus membunuh Emma. Jadi, Tyrone memutuskan untuk pergi dan mencari Levi sendiri. Begitu dia mendapat jawabannya, tujuan pertamanya adalah membunuh Levi dan Emma. Bahkan jika ini akan membuat marah keluarga Garrison dan menyebabkan orang luar membencinya karena berdarah dingin dan kejam, itu akan jauh lebih baik daripada membuka rahasianya ke publik. Jika itu terjadi, dia akan mendapat hukuman paling mengerikan dari keluarga. Di Northampton, semua orang sibuk mencari Emma. Akhirnya, Levi menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh ibunya di kamarnya. Singkatnya, dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia baik-baik saja. Dia juga menginstruksikan Levi untuk tidak mencarinya. Bu, bagaimana mungkin aku tidak pergi mencarimu? Levi menggebrak meja. Semakin dia memikirkannya, semakin dia yakin bahwa keluarga Garrison berada di belakangnya. Dia berpikir bahwa ibunya akan mati menggantikannya. Namun, Levi bersikeras bahwa dia tidak akan menyerah pada keluarga Garrison. Jika Anda tidak menahan saya lebih awal, saya akan membunuh Damien. Levi merasa tidak berdaya. Awalnya, dia ingin menunggu beberapa saat sebelum bergerak. Dia ingin semuanya menjadi damai sampai Zoe melahirkan anak mereka. Karena Zoe sedang hamil, dia terlalu takut untuk meninggalkannya sendirian. Zoe membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Namun, sekarang setelah masalah tentang ibunya ini muncul, dia harus sedikit mempercepat. Dia memutuskan untuk pergi ke Auckland City. Saat dia hendak memanggil Azure Dragon dan yang lainnya, dia menerima panggilan telepon dari nomor anonim. Begitu dia mengangkat panggilan, orang di ujung sana memperkenalkan dirinya. Saya Tyrone Garrison. Segera, Levi bertanya, apa? Ini kamu, apakah ibuku bersamamu sekarang? Levi cukup terkejut bahwa Tyrone akan meneleponnya. Ya, benar, dia baik-baik saja dan keren. Sedangkan saya ingin bertemu Anda di Northampton malam ini. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Setelah mendengar bahwa ibunya baik-baik saja, Levi menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada ibunya, dia akan meruntuhkan kediaman Garnison, bata demi bata, dan membunuh setiap orang yang tinggal di dalam temboknya. Baiklah, aku akan menunggumu. Namun, jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan membunuhmu di depan mata. Levi bersumpah dengan marah. Haha, Tyrone tertawa terbahak-bahak di ujung sana. Baginya, Levi hanya menggonggong dan tidak menggigit. Pernyataan pembalasannya hanyalah ancaman kosong. Dia ingin membunuhku, bisakah dia melakukannya? Pada pukul 8 malam itu, sebuah jet pribadi mendarat di bandara Northampton. Sepelan dan secepat yang dia bisa, Tyrone tiba di tempat pertemuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Levi sudah menunggu di sana ketika dia tiba. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Bersambung.